Tidak bisa di matematik. Kalau sehari modal 100.000 untung 100.000, berarti kalau 10 hari saya sudah dapat 1 juta. Ternyata tidak. Kadang hari pertama dapat 100.000, hari kedua dapat 75.000, dari ketiga dapat cuma 50.000. Bahkan bisa juga nggak dapat sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para teman-teman semua, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan mengawali hari ini dengan membaca Al-Quran. Semoga Al-Quran yang kita bawa ini kelak di yaumil qiyamah akan datang pada kita dalam bentuk amal soleh yang akan kita pergunakan untuk bekal kita di hari kemudian atau di kehidupan yang akan datang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman semua, manusia itu awal penciptaannya yaitu setelah bertemu antara sperma dengan sel telur 40 hari, maka dia akan mengental gitu ya. Terus 40 hari kemudian akan berubah jadi segumpal daging gitu ya. Terus 40 hari kemudian daging-daging itu nanti akan berwujud manusia berupa janin yang sudah ada tulang-tulangnya, yaitu berupa janin di dalam rahim seorang ibu. Jadi kita ini semuanya dan semua manusia lah, semua ini berada pasti mengalami ada di alam rahim, di rahim seorang ibu kita. Dan 40 hari ketiga atau lebih kita mudah menyebutnya pada waktu 4 bulan, maka ditulislah beberapa ketentuan-ketentuan gitu ya. Salah satunya yaitu masalah rezeki gitu ya. Rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa rezeki kita sepanjang hidup itu sudah ditentukan. Terus juga kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis. Dan begitu juga kalau jatah rezeki kita ini sudah habis, maka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala juga kita akan mati. Dan walaupun berkaitan dengan rezeki, walaupun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masalah rezeki itu tidak lalu Allah menurunkan dari langit ini rezeki kamu, tidak. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk usaha gitu ya, untuk usaha. Maka usaha dalam mencari rezeki itu ya ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang dapat sedikit pada hari itu, ada yang dapat banyak ya. Walaupun jumlah secara keseluruhan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak tahu berapa jumlahnya dan kita juga tidak tahu berapa jumlah per hari rezeki yang sudah
Allah tentukan kepada kita. Maka kita diwajibkan untuk bekerja keras, begitu ya, berusaha dengan sekuat tenaga. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu memberikan jatah rezeki kita dengan yang banyak. Tapi namanya usaha, ya kadang dapat sedikit, kadang dapat banyak, bahkan kadang tidak sama sekali. Terus rezeki itu ada hubungannya dengan keberkahan, gitu ya. Berkah itu menurut salah satu yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Ghazali, berkah itu adalah bertambahnya kebaikan, gitu ya. Maka ketika kita dapat rezeki yang berkah, maka rezeki itu akan menambah kebaikan kepada kita, membuat semangat kita untuk beramal lebih banyak, gitu ya. Tapi beda dengan rezeki yang tidak berkah. Rezeki yang tidak berkah itu nanti kita akan membuat badan kita menjadi lemah, semangat kita akan berkurang, akan loyo, gitu ya. Nah, satu hal yang keadaannya itu mirip, gitu ya, atau bisa disamakan lah, gitu ya. Itu adalah masalah Quran. Ini Quran. Jadi Quran ini adalah rezeki untuk kita. Jadi kalau kita belajar Quran, itu adalah rezeki kita. Kita bisa membaca Al-Quran, itu adalah rezeki kita. Kalau kita bisa menghafal satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat di dalam Al-Quran, itu juga rezeki kepada kita. Ya. Dan namanya rezeki itu tidak bisa dimatematis, gitu ya. Usahakan begitu. Ada seorang pedagang, gitu ya, nggak bisa di matematik yang pasti, itu nggak bisa. Misal modal 100.000 hari pertama, untungnya 500, modal 100.000, untungnya 100.000 juga, 100%. Nah, tidak bisa di matematik. Kalau sehari modal 100.000, untung 100.000, berarti kalau 10 hari saya sudah dapat 1 juta. Ternyata tidak. Kadang hari pertama dapat 100.000, hari kedua dapat 75.000, dari ketiga dapat cuma 50.000. Bahkan bisa juga nggak dapat sama sekali. Juga nggak bisa di matematik dalam arti dilipat gandakan, gitu ya, yang pasti, gitu ya. Misal maunya untung 1 juta, untungnya 100.000, modal 100.000, untungnya 100.000. Berarti kalau saya modalnya saya lipat gandakan menjadi 1 juta, dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti untungnya juga 1 juta. Tidak bisa seperti itu secara kontinu. Mungkin satu kali, 2 kali mungkin bisa, tapi tidak bisa secara kontinu, itu dipastikan begitu. Maka Quran juga begitu, gitu ya. Cobalah kalau kita ini apa namanya, kita mau merenung, gitu. Sehari kita tadi baca itu kan, sehari kan tadi kita baca kan 2 lembar, gitu ya. Itu dalam waktu misal katakanlah mungkin cuma 1/4 jam atau 10 menit, gitu. Berarti kalau kita mau 1 jam, 1 juz itu kan cuman berapa? Cuman 30 menit ya, atau mungkin 40 menit kayak gitu. Tidak bisa begitu, gitu. Terbuktinya sampai sore pun kita mungkin tidak akan megang Quran lagi, ketemunya besok pagi lagi. Dan juga tidak setiap pagi ternyata. Jadi tidak bisa di matematik kayak gitu. Hafalan juga begitu. Coba kita umur kan sudah, saya ini umur sudah hampir setengah abad, ya, belum bisa selesai Quran ini, gitu. Padahal kalau kita kalau umumnya 1 tahun 1 juz saja lah, gitu ya. Kita bertambah umur 2 tahun, berarti kan tambahan hafalannya 1 juz, dapat 2 juz. Kita tambah umur kita 10 tahun, kita tambah 10 juz. Tapi ternyata saya juz amma itu sudah hafal umur 20 tahun. Sampai sekarang 40 tahun masih 1 juz. Nggak bisa di matematik, itu nggak bisa. Nah, begitu juga dengan keberkahan, kayak gitu ya.
Begitu juga dengan tadi, rizki yang berkah adalah rizki yang menambah kebaikan kepada kita. Begitu juga dengan Quran. Quran ini yang sudah kita hafal, belum tentu Quran yang kita hafal ini menjadi keberkahan untuk kita. Buktinya apa? Kalau keberkahan Quran yang kita baca, Quran yang bisa kita baca, dan Quran yang kita hafal, kalau itu berkah untuk kita, berarti menambah kebaikan untuk kita, menambah amalnya, menambah ibadahnya, menambah imannya, kayak gitu ya, menambah rasa takutnya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah, kayak gitu. Nah, maka bahkan rizki yang tidak berkah itu adalah rizki yang membawa malapetaka. Bisa rizki yang tidak berkah itu adalah rizki yang membawa malapetaka. Begitu juga dengan Quran, karena Quran itu nanti kita diibaratkan sebagai rizki. Quran ini juga bisa membawa malapetaka untuk kita. Bukan menambah kebaikan, tapi menambah kemaksiatan. Berapa coba sekarang? Apakah kalau orang sudah hafal Quran itu dia terhindar dari maksiat? Ternyata tidak. Ya, banyak itu orang yang hafal beberapa juz dari Quran masih masih berpacaran di jalan-jalan itu. Bahkan ada kisah itu, naudzubillah. Ada itu di kisah itu, dibuka di YouTube atau di Google itu ada kisah itu. Santri putra-putri hafal masing-masing 30 juz. Akhirnya berzina itu. Ya. Dan alhamdulillah gitu ya, dua-duanya bertobat dan menjadi santri yang baik pada akhirnya kayak gitu ya. Tapi kan pernah itu membuat malapetaka kayak gitu ya, pernah membuat kemaksiatan. Jadi berarti kan Quran yang dibaca itu tidak membawa keberkahan untuk kita, berarti tidak menambah amal ibadah kita, tidak menambah kebaikan untuk kita. Tapi bisa juga Quran yang kita baca, yang ada pada dada kita ini bisa juga membawa malapetaka bagi kita. Dengan rezeki ini, gitu ya, tentunya kita mendapatkan keberkahan, menginginkan keberkahan, gitu ya. Jadi keberkahan itu di dalam dunia Islam itu, keberkahan itu laksana ridho Allah, gitu ya. Jadi kita harus, aktivitas kita itu kan harus mencari ridho Allah, dan apapun rezeki yang kita dapatkan juga harus seperti tadi, kita harus mendapatkan keberkahan. Jadi keberkahan adalah tujuan kita mencari rezeki, gitu ya. Jadi rezeki yang berkah adalah tujuan kita. Begitu juga dengan Quran. Maka kita harus, salah satu caranya supaya rezeki kita berkah, Quran yang kita hafal ini juga berkah, adalah kita dianjurkan oleh Nabi SAW itu, ketika kita mau berusaha, mungkin setiap pagi habis subuh kayak gitu ya, itu kita ketika mau berangkat bekerja ataupun berangkat mencari nafkah, itu kita dianjurkan untuk berdoa, ya Allah berilah saya hari ini rezeki yang berkah. Begitu juga dengan Quran, karena Quran ini kita pada kesempatan ini adalah Quran itu kita ibaratkan sebagai rezeki, itu ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Quran yang kita baca ini membawa keberkahan untuk kita. Caranya ya setiap kali kita mau baca gitu, sempatkan gitu ya. Makanya para ulama-ulama dahulu itu, saya berpikir ulama-ulama dahulu itu antisipasinya itu luar biasa gitu. Kadang kita mencela itu ya, karena kebodohan kita. Oh, ini nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, nggak ada contohnya. Para ulama kita kan kadang kalau mereka mau ngaji, mau baca Quran itu diawali dengan hadhini ala kulli niyatin sholihah bi barokatin Quran atau bi barokatin suratul Al-Fatihah. Itu ya supaya apa? Supaya kita meniatkan membaca bacaan Quran yang kita baca, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita. Jadi itulah pentingnya kita berdoa sebelum kita mempelajari, baik membaca, mentadaburi maupun
menghafal Al-Quran, kita awali supaya kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal ini. Mudah-mudahan sedikit nasihat pada pagi hari ini membawa kebaikan dan tentu membawa keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.